Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke teman-teman, ini kuliah yang ketiga dari saya dan kuliah terakhir saya untuk semester ini. Pekan depan kita sudah mulai meet ya, jadwalnya Anda semua sudah dapat. Oke, yang pertama kemarin tentang kontrol kualitas fisik, kemudian mikotoksin, yang kedua dan yang ketiga ini adalah tentang bagaimana mengambil sampel. Ya seharusnya yang pertama, tapi nggak apa-apa bolak-balik sama saja. Jadi salah satu hal yang penting saat kita melakukan penelitian di lab atau mencoba mengukur suatu apakah produktivitas, apakah kualitas nutrien, apakah kuantitas dari suatu hasil forage pastura, sangat penting adalah kita bisa meyakinkan, memastikan bahwa kita pengambilan sampelnya itu adalah benar dan tepat. Pengambilan sampel yang tidak tepat ya akan menyebabkan data yang kita koleksi jadi percuma ya. Saya sudah beberapa kali melihat, mengalami sendiri dan juga melihat beberapa teman mahasiswa yang melakukan sampling atau sampel dengan tidak tepat, mempermudah mencari shortcut biasanya, akhirnya berakhir dengan dia harus mengulangi. Kita harus mengulangi penelitian itu, kita harus mengulangi pengumpulan data, bahkan mungkin analisisnya. Nah ini kita nggak ingin ya penelitian seperti ini. Dana akan bertambah, waktu kita akan terbuang, dan stresnya juga akan double-double. Oke. Mengapa kita perlu mengetahui bagaimana melakukan sampling dan pengambilan sampel? Yang pertama, kita mengambil sampel adalah untuk tujuan mengetahui kualitas bahan. Kita tidak mungkin menganalisis satu truk, satu kontainer biji-biji jagung. Kita hanya bisa melakukan sampling. Setiap truk 2 kilo, dari 2 kilo itu pun tidak bisa kita analisis semua. Masa Anda mau melakukan analisis bahan kering dari 2 kilo jagung biji, ya itu boros, ya itu sudah satu oven sendiri penuh ya. Jadi dari 2 kilo itu harus kita sampling lagi dari satu truk. Terus kita sampling 2 kilo, dari 2 kilo kita perkecil sampelnya. Cara memperkecil sampel, membuat sampel lab yang akhirnya bisa dianalisis dengan lab, dan kita yakin bahwa sampel itu mewakili keseluruhan satu truk, itu butuh ada ilmunya, butuh keahlian tertentu, pemahaman tertentu. Kalau misalnya kita ngambil sampel yang dilalah, kita ngambilnya sembarangan, kita mengambil di daerah yang satu, nanti ada contohnya ya, ada sampel truk yang kena hujan pojoknya, kita ngambil yang di bagian yang kena hujan, pasti kualitas bahan akan jelek. Kita anggap oh satu truk jelek semua, padahal belum tentu. Atau sebaliknya, yang kita ambil yang bagus-bagus, sehingga kita mendapatkan oh ini sampel yang dikirim oleh supplier kita bagus, kita bayar mahal. Begitu kita masukkan dalam formulasi pakan, jadi pakannya kok tidak seperti yang kita harapkan perhitungannya, karena sampelnya kita salah mengambil sampling ya. Anda nanti kalau bekerja di suatu saat atau melihat di pabrik pakan, quality control itu adalah bagian front office-nya dari suatu pabrik pakan. Di situ dia melihat dan menentukan harga dari bahan-bahan yang masuk ke pabrik. Nah, kalau data kualitasnya baru ditentukan harga. Setiap pabrik pakan punya standar masing-masing. Jagung dengan kadar air sekian, 15%, saya hargai sekian. Saya mau nerima kadar 20%, 24% karena saya punya dryer ya. Tapi tentu saja harga tidak akan sama dengan yang kadar airnya 15%. Saya harus menghitung berapa harga per kilogram atau per ton keringnya. Sehingga saya berkira, oh saya tidak beli air. Kalau Anda beli harga dengan harga yang sama tapi kadar air lebih tinggi, artinya kan Anda beli air gitu kan. Padahal setelah itu Anda harus menguapkan itu, harus Anda keringkan. Rugi ya. Kemudian Anda harus menghitung tidak hanya berdasarkan kadar airnya saja, refraksinya tidak hanya berdasarkan berapa persen kadar air. Nanti setelah itu biaya berapa keluarkan untuk setiap tonnya untuk mengeringkan ini. Nah, biaya listriknya berapa, biaya dryernya berapa, tenaga berapa, kira-kira itu akan menjadikan untuk perhitungan refraksi. Ini teman-teman yang di bagian pembelian ini yang ahli. Ya, kalau bagian quality control dia hanya tahu oh ini kadar airnya 20. Dilempar ke bagian pembelian, oh harga sekian. Nah, gitu ya. Kemudian juga Anda kalau mengetahui cara sampling yang baik, mengambil sampel yang benar, Anda bisa menghindari penipuan. Ya. Contohnya adalah misalnya
tetes, ya. Tetes molasis, ya. Molasis itu datang biasa ke pabrik dalam bentuk kontainer apa namanya, tangki, ya, dalam bentuk tangki gitu. Nah, cara ngambil sampelnya gimana? Tangki itu biasa di bagian bawah itu ada selangnya atau di pantatnya belakang itu. Yang paling sering dilakukan oleh pabrik pakan yang kecil-kecil itu dia buka, di situ diambil, dibuka kerannya, ngambil, masukkan wadah, itu yang dianalisis, gampang. Tapi hati-hati kalau ada pemalsuan, misal dicampur oli atau bahan lain, ya, yang sampelnya diambil tidak mewakili karena dia akan memisah, ya, akan memisah, ya, sehingga memang harus ada cara teknik pengambilan yang benar. Oke. Atau misalnya pakai truk ya, yang curah, di atas bagus-bagus. Kalau kita cuma nyiduk ngambil yang di atas, dapatnya bagus. Kita nggak tahu yang di bawah kasih yang jelek. Nah, sehingga harus ngambil harus sampai ke bawah. Nanti ada caranya. Oke, ada beberapa definisi sampel, ini segera diketahui saja, tidak perlu dihafalkan semuanya. Ya, saya tidak akan naikkan. Ada istilah check sample, ya. Check sample itu sampel yang dibagi pada porsi tertentu yang dikirim ke beberapa lab untuk analisis, ya. Jadi untuk mengecek apakah prosedur yang dilakukan di lab-lab itu sudah benar. Komposit sampel itu mencampur beberapa sampel, kemudian diambil, dicampur komposit, kemudian dijadikan satu, kemudian sampel itu diambil lagi. Jadi ini kadang-kadang untuk mengantisipasi kalau dana terbatas, ya, atau terlalu banyak jumlah sampelnya sehingga tidak harus semua setiap truk diambil. Jadi ada 10 truk antri buat jagung semua dari distributor yang sama. Nah, kalau saya analisis satu-satu berarti kan ada 10 sampel di situ. Nah, mungkin bisa saya kecilkan menjadi 2 sampel. Dari 10 saya ambil semua, saya komposit, kemudian dari kompositnya itu baru diambil untuk dianalisis. Ya, bisa seperti itu. Penelitian juga sama. Anda mengumpulkan setiap hari sepakan selama seminggu, sepekan, atau pakan yang diberikan selama sepekan, kemudian Anda komposit setiap seminggu sekali. Jadi Anda akan mengurangi jumlah sampel yang akan dianalisis. Discrete sampel itu sampel yang digunakan untuk mempresentasikan, ya, yang secara spesifik, biasa kecil jumlahnya, atau disebut individual spot or grab sampel. Ini tidak terlalu mewakili dari populasi atau bahan pakan yang diambil sampelnya, karena hanya di grab aja, hanya truk dicoel. Ini cara pengambilannya tidak terlalu meyakinkan kalau untuk kita jamin kualitas hasilnya. Duplikat sampel, ya, biasa kalau kita lakukan ada 2 lab, misalnya Anda ngirim satu ke lab TMT, satu ke labnya IMT, atau satu lagi ke lab AMTP, untuk melihat apakah dengan alat yang berbeda atau alat yang sama di lab yang berbeda hasilnya akan sama. Ini kita lakukan jika kita meragukan salah satu hasil dari satu lab, seperti dulu yang dialami gitu, ya. Zaki itu ngalami analisis waktu itu jerami padi di labnya saya, kok bisa PK-nya itu sampai 7%. Kita curiga ini aneh ini. Kemudian kita buat duplikat sampel, kita kirim ke biokimia. Ternyata di biokimia tidak sampai segitu. Ya. Jadi memang ini yang namanya untuk ngecek apakah valid suatu analisis suatu lab. Kita duplikat analisis dengan lab lain. Official sample yang biasa diambil oleh pemerintah, government, ya, official dia, kemudian biasa untuk buat peraturan. Itu cuma istilah saja, cara pengambilannya ya sama aja. Kalau purchasing sample itu biasa supplier yang memberikan ke pabrik pakan. Ini contoh, ya. Contoh pakan kita nggak bisa yakin itu pakan itu diambil dengan cara yang benar tidak. Dia ngambil dari satu truk atau sekian puluh ton bahan pakan, dia cuma mengambil yang di bagian luarnya saja. Nah, supplier itu juga harus tahu sebenarnya cara mengambil sampel yang benar, tapi kadang-kadang mereka yang ngambil gampangnya dia tinggal diciduk aja yang paling atas. Nah, sehingga processing sample hanya menggambarkan secara kasar sekali bagaimana kondisi barang yang akan kita beli, tapi tidak menggambarkan secara detail ataupun secara valid. Referee sample biasanya ini adalah sampel yang kita kirimkan ke, jadi gimana ya, jadi misalnya lab TMT menganalisis, lab saya menganalisis satu sampel dengan menggunakan
misalnya kedal ya, pemeriksaan protein. Kemudian kita untuk meyakinkan bahwa sampel ini sesuai, bahwa analisis kita sesuai, ini kita kirimkan ke lab referensi kita, misalnya ke PAU. Yang sana alatnya jelas, selalu ditera ulang dan seterusnya. Jadi ini yang namanya reference sampel. Kita untuk membuat sampel itu menjadi semacam referensi kita. Benar nggak? Kalau itu berbeda, nah berarti ada masalah. Apakah di kita, apakah di mereka. Kalau reference sampel itu sampel yang menjadi patokan kita. Ini adalah seperti yang di kuliah pertama, yang di komposisi kontrol fisik ya. Jadi kalau di DGS dia harus sekian itu adalah berdasarkan reference sampel yang dianalisis gitu ya. Banyak banget definisi sampel ya, retained sample, kemudian itu duplikat portion of allowed retained in the case. Jadi dia berapa yang tersisa di dalam wadahnya itu, kemudian standar sampel untuk menstandarkan atau mengkalibrasi ya kan. Biasanya kita menggunakan bahan-bahan yang relatif stabil, misalnya seperti in vitro. Di Fakultas Peternakan kita sepakat untuk sebagai standardizingnya atau kalibrasinya standar sampelnya menggunakan pangola. Kenapa? Karena pangola musim hujan maupun musim kemarau kualitasnya relatif sama dibandingkan dengan rumput-rumput atau tanaman yang lain. Kalau raw working sampel itu sampel yang digunakan untuk analisis ya. Nah itu contoh-contoh nama sampel. Kemudian metode sampling itu juga macam-macam ya, cara kita mengambil sampel. Simple random sampling itu ya diambil secara random ya, dari beberapa. Jadi diambil sampelnya dari truk ini sekian ya. Misalnya Anda punya satu truk gitu, kemudian Anda ambil di bagian agak acak tapi tersebar. Kalau stratified ada ya kayak di belakangnya ya. Oh, tidak ada gambarnya, nanti saya gambarin. Jadi kelihatan ada cara gambarnya di sini ya. Nah, annotate. Oke. Saya coba pakai annotate, kelihatan enggak? Jadi misal simple random sampling itu misalnya kita punya seperti ini. Nah, ini truk yang dilihat dari bagian atas ya. Ini kepala truknya digambar. Nah, ini kepala truknya ya. Ini ada rodanya gitu. Agak susah ternyata gambar pakai mouse. Oke. Simple random sampling dari satu truk kita mengambil secara acak. Ambil sini, ambil sini, ambil sini, ambil sini, betul-betul acak. Nah, kalau stratified itu sebenarnya mirip dengan random sampling. Random sampling, cuma seolah-olah kita pisah-pisah. Seolah-olah kita gambarkan ini ada beberapa, ya, katakanlah saya bagi jadi 4. Saya ambil satu di sini, atau mungkin saya bagi jadi 8. Saya ambil sini, saya ambil sini, saya ambil sini, sini. Jadi ada pengaturannya. Ada pengaturannya. Kita stratifikasi seperti ini. Bisa dari misalnya dari atas seperti ini, atau mungkin dari truknya dari samping. Ya, gambar truknya samping, ini rodanya. Kita ambil perlapisan. Di sini harus ada sampelnya, di sini harus ada, di sini harus ada. Nah, ini nanti misalnya dengan pakai menggunakan probe ya. Nanti kalau probe udah otomatis stratified-nya akan masuk yang berdasarkan itu. Kemudian sistematik. Sistematik itu kita lakukan pada interval yang sama. Ini biasa kita lakukan kalau kita memixing apa? Mixing ya, pokok mixing, mencampur pakan ya. Mencampur pakan. Nah, ini gambar mixer lah namanya. Di sini biasanya ada outlet yang bisa kita keluarkan untuk membuka sampel kecil. Ya. Jadi dalam kondisi mixer berputar, di sini kita nambung. Sekian detik, 10 detik, kita buka sebentar. Kemudian 10 detik lagi kita buka sebentar, 10 detik sekali lagi buka sebentar. Kira-kira ya 1 menit, 2 menit, 3 menit dengan interval yang sama. Ini adalah systematic sampling. Oke. Annotate harus dimatikan dulu. Oke. Jadi hilang ya. Oke. Itu kira-kira cara sampling yang umum dilakukan. Nah, cara sampling juga sangat tergantung dengan jenisnya. Jenis bagaimana kontainernya, jenis pakannya seperti apa.
Contohnya kalau kita bulk container, jadi kontainer yang curah ya, pakai truk atau pakai kereta api. Kalau kereta api jarang ya di Indonesia, tapi di Amerika biasa train besar-besar itu panjangnya sampai 20 gerbong sampai 40 gerbong dengan 3 lokomotif, 3 kepala yang berjalan, 2 di depan, 1 di belakang biasanya. Itu biasa sampai 40 gerbong itu isinya pakan ya. Itu mereka ngambil seperti itu. Kemudian bisa juga yang kedua dalam bentuk kantong atau bags atau karung ya. Kemudian dalam bentuk drum atau barel, tong ya. Biasa untuk yang bentuk-bentuk cair seperti minyak ataupun molasses, tetes. Kemudian bagaimana kalau dia bentuknya forage, bentuk hay, bentuk silase atau di pastura atau forage yang masih berdiri. Ini cara pengambilannya berbeda-beda. Nggak mungkin kita menerapkan cara pengambilan di bulk container di truk curah dengan cara mengambil silase atau mengambil dalam bentuk cairan ya. Jadi tergantung masing-masing. Kita lihat satu persatu. Bulk container. Ini foto saya ambil bertahun-tahun yang lalu dari Sidoarjo ya. Java Confit Sidoarjo, ini dari tower lantai berapa ya? Lantai 3 atau lantai 4 nih saya lihat. Itu pertama kalinya saya melihat pabrik pakan zaman dulu itu. Dan saya sangat tertarik melihat ini bulk container ya. Saya pakai untuk kuliah S2 sekarang. Biasa kalau bulk container menggunakan hand probe ya. Hand probe, nanti sampling patternnya seperti apa kita tunjukkan di belakang. Bisa di stratified, kemudian bisa minimal mengambil 2 kilo dari setiap truk ya. Jadi hand probe itu nanti seperti pipa ditusukkan dari atas ya. Nanti di bagian peralatan akan kita tusukkan dari atas sampai ke sedalam-dalamnya. Di beberapa pabrik pakan sekarang sudah menggunakan yang otomatis robot ya. Karena menusukkan hand probe sampai ke bawah itu butuh tenaga yang juga lumayan. 1, 2, 3, 10 truk, begitu sudah puluhan truk masuk, letoi juga itu yang tenaga kerja untuk ngambil airnya. Mereka tidak mau menusukkan sampai ke dalam, hanya mungkin separuh probe yang masuk. Ini yang jadi masalah ya. Tapi sekarang beberapa perusahaan sudah menggunakan robot. Dengan robot itu bisa buat sampai ratusan truk pun dia tetap tenaganya sama. Jadi diharapkan samplingnya lebih bagus dan dia kalau pakai sistem random, betul-betul random karena dia nggak bisa milih. Oke. Bisa pakai stratified, bisa pakai random, kita lihat. Nah, ini contohnya. Bentar, saya geser dulu muka saya karena menutupi. Oke. Untuk bulk container, ini pandangan truk dari atas ya. Ini bak truk dari atas. Kita bisa mengambil di beberapa titik. Pada prinsipnya ya, kira-kira setiap titik ini jaraknya dari dinding. Dari dinding itu setengah meter, 0,6 ya, setengah meter lah ya paling gampang ingatnya, setengah sampai 0,6 meter, lebih jangan. Kita mengambil beberapa titik ya, jadi ada satu depan, satu di belakang, satu di tengah. Lakukan juga dengan kiri ya, dengan kiri. Cuma yang satu agak ke depan, langkahnya satu agak ke belakang, dan satu di tengah. Prinsipnya seperti itu. Jadi ada 7 titik yang diambil dari setiap truk. Ini menarik untuk kita amati saat di pabrik pakan. Mereka tidak pernah melakukan sampai 7 titik. Kenapa? Karena ini makan waktu. Mereka biasa mengambil 3 titik saja, kadang-kadang cuma 2, dianggap sudah mewakili. Oke. Jadi mereka kenapa melakukan begitu? Karena mereka mungkin melihat, oh ini masih bagus pakannya secara visual, oke lah gitu. Kemudian juga dipertimbangkan juga distributornya sudah mereka percaya. Kalau mereka distributor baru mungkin lebih baik sampel yang diambil dan seterusnya. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Karena begitu sudah pertimbangan dengan waktu, ekonomi, mereka harus melakukan secara ekonomis mungkin. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kalau kontainernya itu ada masalah. Warna yang abu-abu ini adalah seolah-olah misalnya pojokan, kan kalau itu di bawah itu ditutup terpal gitu ya, terpalnya bocor lah, nggak bisa bocor, hujan deras, ini kemasukan air sehingga dia ada jamurnya atau busuk. Bagaimana cara ngambilnya? Apakah dengan cara seperti tadi? Tidak, ada cara khususnya. Pada prinsipnya kita harus mengambil rata seperti tadi, 7 titik ya. Di sini digambarkan cuma 5, enggak apa-apa, tapi intinya ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah. Dan salah satu dari ini tidak mempeduli banyak yang ada yang kena sebelah mana. Buta aja lah pokoknya, kiri, kanan, tengah. Dan jaraknya 0,6 meter dari masing-masing pinggiran.
Setelah itu mengambil dengan jumlah titik yang sama. Kalau di contoh ini ngambil titik 5 titik, di contoh tadi 7 titik. Kalau ambil 5 titik berarti ambil di 5 titik yang sama di bagian yang rusak dan 5 titik yang sama di bagian yang tidak rusak tersebar. Prinsipnya begitu. Setelah itu tiga-tiganya dicampur. Itu yang kita analisis, kita uji. Kita akan berapa perkiraan kadar airnya, karena ini kan kalau kena air kita bisa merekan berapa banyak air yang rusak ya, air yang masuk situ, kandungan airnya jadi berapa. Nah, kalau karung bagaimana? Karung tidak bisa kita lakukan seperti itu. Ya, ini contoh yang Anda lihat kira-kira benar enggak? Secara teori contoh ini tidak tepat karena dia menusuk tepat di tengah. Jadi seharusnya dia mengambil posisi yang menyilang. Jadi misalnya ini karung. Ya, karung kan bentuknya panjang kalau berdiri kan begitu. Ngambilnya itu begini. Nah, nusuknya itu begini. Menyilang dari sudut ke sudut. Kemudian kalau dia jumlah karungnya 10, setiap karung harus diambil sampelnya. Kalau lebih dari 11, ambil 10. Kalau kurang dari 5, ya, berarti ambil semuanya. Ya. Dan setiap titik harus ada 5 colokan. Kalau kurang dari 5 boros banget ya. Ya karena memang seperti itu aturannya. Teorinya, prakteknya ya tidak selalu seperti itu. Sekali lagi kadang-kadang faktor kecepatan pengambilan sampel, efisiensi tenaga itu akan mereka perhitungkan juga. Nah, kalau drum atau barel dalam bentuk cairan seperti apa? Nah, ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena dia mengambilnya dari bawah. Dia hanya dapat yang bagian bawah aja nih. Ya. Anda bisa lihat. Yang benar dari mana? Dia harus mewakili setiap layer dari drum atau kontainer itu atau truk itu. Dari atas sampai ke bawah terwakili. Itu bisa diambil dengan menggunakan koliwasa, bisa menggunakan tip stick yang nanti di belakang ada. Oke. Kenapa? Kalau di bawah itu nanti dia bisa saja tidak wakili, bisa saja sludge ya atau endapan di bawah yang ikut. Kita bisa mengatakan wah sampelnya jelek padahal belum tentu, ya. Itu juga harus diperhitungkan hal-hal seperti ini. Nah, kalau forage gimana? Ya. Forage sampel seperti apa? Itu tergantung bahannya. Kalau hay yang sudah hijau sudah dikeringkan, itu ada yang bentuknya square, kotak seperti ini. Square bells, ada yang bentuk bulat seperti ini ya. Ini enggak tahu nih orangnya berdiri di sini nih, harusnya dia nggak di situ. Tutupi aja ya, tapi enggak apa-apa biar kelihatan lebih bagus gambarnya. Jadi bulat, round sama kotak. Kemudian haystack itu kalau ini ditumpuk. Kemudian silase seperti apa, pastur, standing forage seperti apa. Kita lihat satu persatu. Kalau hay, nah ini nggak ada orangnya nih, orangnya di pinggir. Yang kotak sama yang bulat, round sama yang square. Dari setiap lot, setiap angkatan, apa ya angkatan itu? Batch ya. Jadi kalau kita panen dalam satu area begitu, itu satu batch dalam satu hari. Kita ambil sekitar 12 sampai 15 bales untuk sampel. Kenapa ini? Ingat, ini standar pustaka yang saya pakai adalah dari US ya, dan mereka kalau udah praktek ini Anda lihat yang jauh nih. Ini yang gambarnya jauh nih, kecil-kecil ini. Itu dia bisa sampai puluhan bahkan mungkin ratusan bales, sehingga mengambil jumlah sekian tidak masalah. Jerami kita tidak bentuk begini, kita jeramnya ya lepas begitu itu cara ngambilnya lagi itu harus diudal-udal sampai ke bawah, itu manual pakai tangan digali sampai ke bawah. Ya kita bisa pakai hip prop itu nanti ada gambarnya di belakang ya. Kemudian kita pastikan kita mengeburnya dengan cara yang benar. Saya tunjukkan. Nah, ini high propnya. Ini gambar high prop. Jadi sebenarnya prinsipnya itu kayak ada pipa gitu, pipa dari stainless, kemudian di sini pipa itu bisa dihubungkan dengan drill bor listrik ya, atau yang berbaterai. Kemudian di ujungnya ini tajam seperti ini. Jadi kalau dia diputar, dia akan ngebor, tapi tengahnya ini bolong. Dia akan ngebor tumpukan bel tadi. Nah, kemudian sampel akan masuk ke dalam sini.
dalam pipanya ini akan ada sampel. Artinya kalau ini ukurannya setengah meter, dia sepanjang setengah meter itulah sampel yang diambil. Setelah itu tinggal dicolok dengan colokan ini, dikumpulkan di wadahnya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ini kalau yang manual, yang roda manual itu harus dicolok. Tapi kalau udah lebih bagus lagi, dulu yang saya pakai yang agak manual gini ya, jadi harus dicolok. Tapi ini ada yang lebih bagus, sudah ada tampungannya. Jadi begitu dicolok, dorong, dia akan masuk sendiri. Ya, sampelnya. Begitu ada sampel baru masuk, dia akan mendorong ke belakang. Ya. Sangat tidak disarankan mengkoleksi sampel menggunakan tangan, dijumput-jumput gitu. Karena yang bagian luar biasa lebih kering, lebih kena matahari, kena panas, dan mungkin juga kena hujan, air, sehingga ada kemungkinan nutrien yang di situ lebih buruk daripada yang di dalam. Karena beberapa vitamin kan bisa larut dalam air. Beberapa mineral, beberapa nutrien dia akan mengalami bleaching, ya. Mengalami bleaching, kena matahari dia akan rusak, ya. Vitamin C rusak karena matahari misalnya seperti itu, ya. Dan sampel H itu tidak boleh diperkecil. Kita ngambil sampel ya segitu, udah. Karena repot, kalau Anda sudah pernah mengambilnya akan melihat di sini sampelnya akan ada yang halus-halus sekali di bawah, yang atas agak kasar. Kalau Anda membuat kuarter itu maksudnya diparuh dari 4, kemudian diperkecil sampelnya. Kuarternya nanti yang terambil tidak mewakili. Ada yang kasar-kasar, ada yang halus-halus, dan seterusnya. Sehingga lebih baik tetap apa adanya, jangan diperkecil. Kalau tumpukan He, wah He udah ditumpuk tadi, bales yang kotak-kotak itu tumpuk dari setinggi ini. Bagaimana cara ngambilnya? Ya. Setiap lot kita ambil 4 dari 5 tumpuk, kemudian nanti diambil di 3 titik. Ya. Yang jaraknya 2 feet itu 1 feet itu 1 jari ujung jempol sampai sampai tumit, ya, itu namanya 1 feet. Kira-kira ukurannya segitu, berapa senti sih? Sekitar 20 senti lah, 25 senti. Berarti kita sekitar hampir 50 cm, setengah meteran. Jadi setengah meter dari pinggir diambil, ini paling dekat dari kemarin setengah meter, ini setengah meter, pencet. Ini setengah meter, kemudian diambil 3 titik, 1 di tengah, menyilang begini. Ya. Ini kalau kita dalam high stock, jadi tidak harus setiap bales kita kumpulkan. Silase gimana kalau silase? Waduh, silase ini. Sampel yang kita kumpulkan paling nggak 1 galon atau 3,5 liter plastik bag ukuran 3,5 liter. Ya, kita pastikan kita ambil yang segar, jangan yang kering, karena nanti kalau seperti yang model sosis silo, begitu dibuka bagian yang depan itu akan mengering, ya. Kita harus kerok dulu dalam. Lebih baik jika kita pakai prop tadi kita pakai untuk ambil itu lebih baik. Ya, jika tidak kita bisa keruk dulu bagian yang kering sampai ketemu yang bagian yang masih basah, masih segar, itu yang dipakai, ya. Masukkan plastik bag, kemudian di seal karena dia tidak perlu diawetkan, dia kan sudah mengawetkan, gitu ya. Oke, nanti ada contoh cara pengambilannya. Kemudian kalau fresh forage bagaimana? Ya. Kalau ini freshnya kita ambil periodic sample. Jadi begini, ini masalahnya referensinya dari US ya, jadi agak berbeda. Mereka kalau memotong tanaman forage itu pakai kayak semacam traktor gitu, kemudian nanti di belakang langsung dia yang terpotong akan kesedot masuk ke belakang. Di belakang sudah ada truk semacam kontainer yang menampung. Nah, biasanya orang itu sampling duduk dekat situ, kemudian dia yang lewat itu di depannya yang kayak kayak shower hijauan itu diambil, set, masukin kantong, set, diambil lagi. Itu secara periodik begitu, sehingga dia mewakili dari setiap berapa meter kira-kira dia berjalan, gitu ya. Kemudian boleh di quartering karena ukuran kalau sampel masih hijau, dia biasa ukurannya relatif konsisten. Kalau sudah kering seperti begitu dia dikenain pakai alatnya itu dia ukuran yang besar dan yang kecil, ya. Kasih plastik bag, di seal, dan kalau perlu dikasih dry ice supaya dia membeku dulu. Nah, kalau udah silonya seperti yang horizontal seperti ini, yang model tidur, ya, model seperti ini, seperti sosis silo ataupun yang ditumpuk begini tutup atasnya. Nah, ini bisa kita ambil pada titik vertikal ini, pada bagian yang terbuka. Jadi vertikal dari atas sampai ke bawah di bagian tengahnya, karena di sini dianggap yang paling tepat. Dan kita ambil bagian dari titik tengahnya itu,
bagian tengah, agak ke atas dan agak ke bawah. Dan itu bukan di bagian permukaan ini harus dikeruk dulu yang namanya kering sampai ketemu yang fresh. Ya. Tidak boleh yang kering. Nanti ada gambarnya. Nah, kalau yang horizontal tadi tidak boleh ambil yang kering, kemudian dicampur semuanya, masukkan plastik bag. Nah, ini gambarnya. Harus hati-hati, ini adalah contohnya, ini teman saya mahasiswa S2 waktu itu udah lulus. Juan, ini namanya Juan Vera. Ini dia sedang mengambil sampel silo. Anda bisa lihat silo ini tidak terlalu tinggi nih. Ini silonya biasa, ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Yang harus hati-hati saat mengambil ini kan harus, ini Anda lihat ini bagian yang kering-kering nih. Yang di bawah kaki ini yang basah, ini kelihatan warnanya berbeda. Ya. Ini yang kering, kelihatannya agak coklat. Ya. Ini musim dingin sehingga keringnya itu kering kayak mirip-mirip es. Sehingga waktu kita ngerok itu agak keras, agak membeku dia. Nah, ini kita keruk dulu sampai ketemu yang fresh, yang baunya masih bau kecut gitu, bau silase, segar, kecut segar, itu yang kita ambil. Dan dia seharusnya mengambil tidak hanya satu titik di tengah, tapi di bawah, tengah, dan atas. Nah, kemarin ini dia ngambil hanya tengah dan bawah. Dia tidak mengambil atas karena tidak ada, harusnya dia pakai tangga. Dan yang harus hati-hati lah saat Anda mengeruk ini yang atas bisa runtuh loh ya. Ini adalah bentuk-bentuk runtuhannya. Jadi harus hati-hati dilihat sambil ngawasi, kalau ini kita keruk kira mau rubuh harus langsung segera melarikan diri. Lumayan nih ketiban ya, itu berapa kilogram. Itu kalau silo. Kalau pastura gimana? Ini saya kira sudah banyak yang tahu. Harus pakai plastik yang 1 galon, 3,5 literan. Diambil 8-10 titik lokasi menggunakan square yang ukurannya adalah 1 feet kuadrat. Ya, kalau kita di sini udah suka pakai yang 1 kali 1 meter, itu gede banget itu 1 kali 1 meter. Dan biasa diambil secara random. Random itu ada yang praktiknya dilemparkan ke belakang gitu. Ya, kalau pasturanya itu pastura yang fresh, belum pernah dipakai untuk mengembalakan, tidak ada masalah sama sekali Anda lemparkan secara random. Tapi kalau pastura itu sudah dipakai untuk mengembalakan, sudah dipakai untuk ternak di situ, biasanya nanti bagian ternak itu kalau buang kotoran sapi itu di spot-spot tertentu. Spot yang dibuang kotoran dan urin itu, tempat dia urinasi, tempat dia kencing, itu tumbuhnya lebih banyak rumputnya, lebih subur. Dan herannya mereka nggak mau makan yang tumbuh di situ. Jadi begitu sapi dikembalikan situ, dia nggak mau makan yang bekas rumput yang tumbuh bekas dia buang kotoran atau urin. Otomatis begitu sapi keluar untuk kali kedua, di rolling untuk yang ke lahan berikutnya, yang ada bekas kotoran itu yang paling subur, paling tinggi. Nah, kalau dilempar secara acak pas dapat di situ, itu tidak bisa mewakili sampel yang ada di lapangan. Ya, sehingga kadang-kadang kalau lempar acak jatuh situ ya kita ulangi. Gitu. Nah, kita ambil, motongnya seberapa? Nah, ini pertanyaan yang paling sering. Motongnya adalah kira-kira setinggi kalau ternak menyenggut atau grazing ya. Kalau untuk sapi berarti itu kira-kira tingginya sekitar 5 cm. 3-5 cm. Kalau kambing domba bisa lebih pendek lagi sampai 1 cm. Ya. Itu yang grazing height yang dia maksud. Jadi tidak sampai dihabiskan notok ke akar, tidak, ada aturan mainnya. Masukkan di plastik bag, dicop, masukkan di plastik bag dan siap untuk dianalisis. Nah, alat-alatnya seperti apa? Tadi itu cara samplingnya. Sekarang peralatan. Peralatannya bisa bermacam-macam. Di sini saya hanya menyebutkan 6 saja. Grain props, pelikan grain sampler, taper bag trier, bomb atau zone sampler, kemudian glass tip dan koliwasa sampel. Kita akan lihat. Oke. Nah, grain prop ini adalah yang paling sering dipakai, paling sering dimodifikasi dengan cara yang tidak tepat. Ya, nanti saya tunjukkan. Dan ini yang biasa digunakan untuk mengambil sampel biji-bijian. Oke. Atau ya bahan pakan yang halus dan kering, kecil. Ataupun pakan jadi. Nah, harusnya itu propnya itu bisa masuk sekitar 3/4-nya. Oke, nah sekarang ini sedikit berbeda. Ini prop yang asli seperti ini sebenarnya grain prop. Anda lihat di depan tidak ada lubangnya, buntet, runcip. Tapi yang berlubang adalah sampingnya. Dan dia terdiri dari 2 lapis. Ini 2, ini yang di dalam, ini yang di luar. Jadi cara menggunakannya, yang bagian dalam itu dimasukkan ke selongsongnya,
diputar sehingga lubang ini tidak saling ketemu. Jadi seperti pipa tutupan. Jadi seperti pipa itu utuh. Masukkan sampai 3/4-nya. Setelah itu baru bagian dalamnya diputar sehingga lubangnya terbuka. Karena dia sudah di dalam gitu ya, sudah di dalam bag. Jadi misalnya ini bag, tangan saya masuk seret 3/4-nya gitu, baru diputar, seret kebuka. Dia kan di dalam. Dengan cara seperti ini, bagian yang depan akan mengambil sampel yang paling dalam. Ini yang berikutnya, dan yang bagian sebelah sini mengambil sampel yang paling dekat dengan kita. Setiap lapisan dari sampel itu akan terambil. Baik kita mengambil dicurah dari truk dari atas maupun pakai karung dari posisi menyilang. Oke, ini adalah grain probe yang benar. Di lapangan, di fitment kecil-kecil sering dimodifikasi pakai pipa ledeng, dipotong ujungnya seperti bambu runcing berlubang, itu ditusukkan. Sampingnya nggak ada lubangnya, sehingga dia hanya mengambil dari bagian ujung. Itu tidak bisa mewakili seluruh bagian, ya. Karena yang paling banyak nanti porsinya adalah yang bagian dekat dengan kita, dengan lokasi penusukannya. Yang paling sedikit nanti yang di ujung, ya, tidak mewakili. Kalau pelikan grain sampler seperti apa? Ini biasa digunakan untuk mengambil sampel dalam dari mixer yang saya sampaikan tadi. Ada mixer, ada bukaannya, ditampung. Ya, saya seumur hidup baru lihat ini sekali. Di mana ya dulu ya? Lupa saya. Dan itu dia cuma dianggurkan di lantai, nggak dipakai. Dia pakai ciduk. Jadi prakteknya ini sebenarnya hanya pouch, hanya wadah gitu ya, dengan ukuran tertentu. Tapi prakteknya kalau di pakan lebih murah beli ciduk daripada ini, karena ini kulit. Ini kulit ini, mahal ini, kulit ini. Saya dulu kelihatan lihatnya di Java Covid atau di mana ya, saya lupa. Udah lama sekali itu. Itu loh Pak, itu ada pelikan grain. Oh itu tahu Mas namanya, malah mereka nggak tahu namanya. Kok nggak dipakai? Oh repot Mas, lebih mudah pakai ciduk gitu, ciduk yang untuk mandi itu yang mereka pakai. Dibuka, nampung, buka, nampung seperti itu. Tapi prinsipnya sebenarnya hanya mengumpulkan sampel. Anda pakai ember pun juga bisa. Oke, nah kalau bag Anda tidak terlalu besar ukurannya, Anda bisa gunakan taper bag terakhir. Ini yang biasa dipakai di tukang beras, ya. Bakal beras biasa pakai seperti ini. Ditusukkan, masuk ini dengan bahan di karung-karung, nggak bisa untuk yang curah, terlalu pendek, ya. Karena dia hanya 12 inch. 12 inch itu berapa senti sih? 12 inch 30 cm. Nah, penggaris kan 12 inch, 30 cm pendek. Ya sekian. Ya. Dan biasa digunakan untuk yang dia powder atau granular commodities, yang biji-bijian yang udah halus. Jadi jangan digunakan untuk bijian utuh, grain utuh, yang terutama yang ukurannya besar seperti jagung. Dia tidak bisa, terlalu kasar, dia tidak mewakili, ya masuknya nggak akan sama. Nah, ini bomb atau zone sampler, ini untuk mengumpulkan sampel cair. Jadi biasanya cara menggunakannya, di sini ada tali, ya, ada tali, kemudian dia akan dimasukkan. Jadi sini ada kayak, saya tak pindah lagi. Nah ini kalau ini menyentuh, jadi tali kemudian diturunkan ke dalam, jadi bayangkan tangki, dibuka bagian atas tangkinya, kan ada untuk lubang masukan, untuk masukkan cairan itu yang besar itu, buka, kemudian dengan tali dikerek, diturunkan sampai dia tenggelam di bawah. Ini berat ini ya, berat ya, dari stainless full, tapi dalamnya ada rongga. Nah begitu dia memukul bagian bawah ini menyentuh dasar, knop ini menyentuh dasar, dia akan kedorong ke sini dan dia akan membuka klep di atasnya sehingga cairan akan masuk. Oke. Nah, masalahnya ini kalau dengan cara seperti itu hanya cairan yang di bagian dasar yang akan terkoleksi, sehingga ada cara lain, Saya yang gambarnya nggak ada di sini. Dia kelihatan di sini ada dia memasukkan ada 2 tali, satu untuk cantolan, satu lagi untuk membuka ini secara manual. Jadi dia kerek, masuk kira-kira di bagian agak di bawah permukaan, dia tarik talinya untuk buka, set, masuk dikit, masuk lagi, set, masuk dikit, dan seterusnya. Nah dengan cara seperti itu diharapkan itu mewakili, walaupun ya kadang-kadang tidak terlalu mewakili, karena bisa saja kita buka yang paling atas lebih lama, dia masuk lebih banyak, begitu di bawah sudah penuh dia tempatnya, ya. Jadi memang ini tidak sempurna, tapi ya daripada cuma ngambil dari keran di belakang, ini lebih baik. Oke.
Nah, karena itu lebih rumit, ini lebih simpel. Cara ngambil sampel dari cairan juga pakai gelas stiff, gelas maling, ya. Simple ini seperti kalau Anda ngambil pakai pipeter itu. Anda masukkan pipa, kemudian dimasukkan ke situ, kemudian dipencet tutupnya. Tutupnya dia tutup, kemudian ditarik. Yang terdalam seperti sedotan gitu, yang cairan di dalam itu diharapkan mewakili seluruhnya. Jadi harapannya mulai dari atas itu masuk. Tapi dengan cara seperti ini sebenarnya yang banyak masuk adalah yang bagian permukaan, bawah kurang. Sehingga ini disempurnakan dengan yang namanya Kolyuasa sampler. Ini mirip seperti itu. Ya, mirip seperti yang tadi, cuma dia ada katupnya yang bisa kita kontrol dari atas. Jadi begitu masuk sedikit di bawah permukaan, buka sedikit, masuk. Masuk tengah, buka sedikit, masuk. Dan seterusnya sampai dasar, sehingga diharapkan setiap layer dari tetes cairan atau minyak atau apapun itu, CPO yang disampel, itu akan bisa terwakili. Ya, ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itu alat-alatnya. Sekarang seperti tadi di awal, satu truk kita butuh mengambil sampel sebanyak 2 kilo dan sangat tidak mungkin menganalisis 2 kilo sampel. Boros, ya, chemicalnya boros, waktunya tidak cukup, peralatan tidak memenuhi, ovennya aja untuk 2 kilo udah cukup, memenuhi sebagian besar oven. Sehingga kita harus bisa memperkecil sampel, dan ini harus hati-hati. Kita sudah benar cara ngambil sampelnya, waktu kita perkecil caranya keliru. Sehingga apa? Sampel itu tidak representatif dari banyak poin-poin dalam sampling yang sangat menentukan hasilnya. Nah, ada beberapa alat yang bisa dipakai. Ada Riffler, Burr divider, dan yang paling sering dan paling banyak digunakan dan paling praktis murah meriah adalah pakai sistem quartering. Oke. Nah, hasil dari setelah kita reduksi sampelnya antara setengah kilo sampai 1 kilogram, ya. Oke. Riffler, alatnya seperti ini. Saya udah pernah lihat juga ini dulu. Ya, mereka ini juga nggak dipakai, hanya sebagai referensi saja. Dia taruh di pojokan lab. Wih, ada Riffler di sini. Ya Pak, udah nggak kita pakai lagi Pak, lebih mudah pakai quartering. Jadi prinsipnya alatnya seperti ini. Kalau kita buka ya, kita buka di bawahnya ini ada 2 kontainer, ini 2 kontainer. Seperti ini ke satunya, ya. Kemudian di dalam ini harusnya agak kemari nih ya kan. Ini kontainernya. Di atas ini akan terbagi ada kayak slot-slot, kemudian di sini setiap slot kecil ini akan satu ke kiri, satu ke kanan dulu sampel. Jadi intinya sampelnya terbagi jadi 2. Setelah kita pasang sampel masukkan sini, dia akan terbagi menjadi 2 yang se-equal. Diambil salah satunya. Kalau ini masih banyak, misal tadi punya sampel 2 kilo, serot gitu masukin, kan berarti tinggal sekilo. Yang satu disisihkan, sekilo ini masih mau dikecilkan lagi nggak? Kalau masih mau dikecilkan lagi, diulangi lagi dari atas. Jadi setengah kilo. Masih terlalu kecil, terlalu besar. Kasih lagi jadi 1/4 kilo. Sudah selesai. Ya, hanya sebenarnya membagi menjadi 2 secara acak, secara random. Dan sistem yang sama dengan ini, hanya bentuknya aja lebih ketok luwih sip, inilah seperti yang sipon apa untuk kalau bikin apa kopi gitu ya, seperti sistem sipon gitu. Tapi sebenarnya sama di sini juga seperti itu. Cuma berbedanya sayangnya tidak ada gambarnya ya. Kalau tadi langsung terbagi menjadi 2, yang Riffler. Kalau yang burner ini dia di dalam sini masuk, kemudian dia di sini akan tersebar dulu sampel di dalam sini, tersebar. Maka bentuknya gemuk perutnya. Ya, tersebar. Kemudian di dalam perut yang gemuknya ini ada corong kecil-kecil. Di sini akan nyampur lagi, baru kebagi 2. Jadi sampelnya mumet, masuk disebar, kumpulkan lagi, dibagi 2. Artinya di sini ada proses distribusinya. Setelah itu dikolektif lagi. Jadi kalau dicampur gitu loh, disebar, dikumpulin lagi, itu seperti dicampur, seperti di mixing, baru dibagi. Kalau yang ini kan yang tadi itu, ini tidak pakai proses di mixing, dia langsung terbagi jadi 2. Jadi ini lebih valid daripada yang pertama, lebih homogen, harapannya begitu, kan? Nah, setelah jadi 2 ya sama tadi, sampel masih terlalu banyak, diulangi lagi sampai dapatkan jumlah sampel yang diinginkan. Pakai alat repot,
Cara yang paling gampang adalah pakai quartering. Quartering biasa kita cari tempat yang flat gitu. Kalau di sini teori pakai plastik atau paper, tapi prakteknya di pabrik pakan biasanya pakai loyang yang agak tinggi gitu. Berapa nih tinggi berapa nih? 10 cm. Kemudian loyang bentuk segi 4. Nanti dia buatkan kayak divider segi 4 gitu. Segi 4 dari stainless. Sampel dimasukkan ke loyang itu, dimasukkan stainlessnya, serak, terbagi 4, dipisah. Atau bisa di meja disebar sampai membentuk seperti ini, hubungan toh, atasnya diratakan, dikasih dividernya segi 4 atau seperti 2 kali motong boleh, terserah. Kemudian intinya yang berseberangan dijadikan satu, ya. Jadi yang sebelah sana dengan sebelah sini, yang kanan dengan kiri. Nah, salah satu dari campuran itu disisihkan, tidak dipakai. Berarti tinggal separuhnya. Kalau ini masih dirasa terlalu banyak, diflatkan lagi, paruh lagi, ambil yang berseberangan lagi. Gitu prinsipnya. Ini lebih mudah, lebih murah, lebih praktis dan lebih cepat, ya. Dan juga sambil jalan gitu kita bisa melihat, oh ini ada biji mati, oh ini ada serangga, ini ada batu, bisa kita keluarkan dari sampel, ya. Oke, ini juga sama prinsipnya, cuma gambarnya berbeda, ya. Jadi diratakan, bagi 4, dapat sampel kecil, kalau masih kurang balikin lagi, diratakan dan seterusnya. Itu cara memperkecil sampel. Sekarang bagaimana menghandle sampel? Nah, sampling dari populasi atau dari bahan pakan yang ada, dari jumlah yang truk-trukan, kontaineran, bags, pakai galon maupun tangki, Anda sudah lakukan dengan baik. Mengecilkan sampel sudah benar. Setelah itu Anda simpan sampelnya, Anda handling sampelnya salah, rusak sampel Anda. Nah, sehingga Anda harus tahu bagaimana cara handling yang sampel. Yang paling sering digunakan dan praktis adalah pakai plastik bag. Ziploc itu merek ya, Ziploc. Kalau Anda bisa lihat ini kebalik ya, Ziploc ini mereknya. Ziploc itu ini yang pertama membuat keret, kalau orang Jawa bilang keretan. Ya, sekarang banyak di sini di Jogja plastik-plastik yang ada keretannya ini, bisa melekat begitu. Ada yang satu, ada yang dua. Yang bagus adalah kalau ada yang pilih yang double, tidak yang satu. Harganya lebih mahal memang ya, tapi lebih baik daripada yang satu. Oke. Ya, kalau tidak biasa pakai plastik biasa, plastik es gitu, kemudian diikat karet, ya, itu juga boleh lah. Pada intinya sebenarnya begitu Anda masukkan, Anda bisa memastikan udara tidak bisa keluar masuk. Sampel yang Anda masukkan sini pun, sebelum Anda tutup ziplocknya, Anda pastikan dulu sedikit mungkin udara yang tersisa di dalam sini. Oke. Maka lebih mudah pakai ziplock daripada pakai gelang karet. Yang sangat tidak benar adalah udah pakai plastiknya, bukan, Anda tahu plastik es yang tebel itu ya, istilah plastik es dulu, ke zaman dulu bikin es batu. Anda pakai plastik yang tipis, ya, yang murah. Nah, itu resiko bolong. Kemudian tidak diikat, cuma dilipat begitu. Nah, itu udah tak akan uap air akan bisa masuk. Sampel Anda yang tadi yang beratnya 15 gram mungkin akan menjadi 15,5 gram, ya. Kadar airnya akan terserap. Oke. Bagus lagi kalau ada plastik kontainer dengan tutup, botol bekas sele atau apalah gitu yang ada tutupnya, ya. Tapi ini kebiasaan kurang praktis. Selama tempat penyimpanan Anda pastikan tidak ada rodensia, tidak ada semut, tikus, ya, aman pakai plastik bag. Tapi kalau di situ ada tikus, ya, lebih baik pakai kontainer yang tertutup. Ini berbeda antara kalau di Fakultas Peternakan UGM, lab-lab yang di bawah. Jadi kalau di lab yang di H3 itu, lab biokimia dan IMT, itu ada tikusnya. Karena dari lab bawah, lantai 2 dulu pernah ada, tapi jarang ya, karena tikusnya males naik tangga ternyata. Jadi lokasi lab akan menentukan. Oke. Setelah itu jangan lupa dilabeli. Nah, ini yang paling sering terjadi dan juga terjadi pada mahasiswa saya, ya. Tidak dilabeli sehingga saat bersih-bersih sampelnya itu dibuang karena dianggap tidak ada pemiliknya. Dikira mahasiswa sudah lulus. Akhirnya apa? Hilang data dia. Ya wis, nangis-nangis lah harap dia meneh. Terpaksa dia membuat skripsinya dengan data apa adanya, ya. Dan itu tidak hanya sekali terjadi, beberapa kali. Nah, sehingga pastikan setiap sampel Anda ada nama Anda di situ. Kalau perlu ada nama pembimbingnya, ada nomor teleponnya yang perlu, ya.
paling nggak ada nama sampelnya apa, tanggalnya itu kapan dibuat. Ya, jadi orang harus tahu ini sampel apa sih. Kalau udah gilingan kan nggak ketahui apa. Ya, sehingga Anda harus menuliskan. Jangan-jangan ini sampel berbahaya, ada aflatoksinnya cukup tinggi, ada ini udah yang dikontaminasi dengan mikotoksin. Kita nggak tahu, bentuknya udah digiling sama aja seperti bahan pakan. Kita buka, kita masuk hidung kita, waduh bahaya. Terhirup kita bahaya. Ya, jadi harus jelas. Ya. Nah, setelah Anda, kalau setelah kita kasih plastik bag ini, pastikan di lab itu punya satu kontainer besar. Ya, banyak sekarang dijual di toko-toko plastik itu, wadah yang ada tutupnya, ember yang ada tutupnya, kontainer kotak yang ada tutupnya. Taruh di situ, tutup rapat. Di kotaknya itu kasih nama Anda, nomor HP Anda, pembimbingnya siapa. Sehingga kalau ada apa-apa tahu di dalam kotak itu aman. Oh, itu sampel saya di situ semua gitu. Oke. Nah, preservasi atau pengawetan juga sangat penting. Ya, Anda harus paham dulu sampel Anda perlu diawetkan dengan cara seperti apa. Misalnya, tadi sampel yang diambil hijauan segar. Anda mau analisis apa? Kalau saya mau menganalisis long chain fatty acid-nya, asam lemaknya, hijauan segar itu harus segera di freeze, dibekukan. Ya, cara paling gampang di lapangan pakai dry ice. Pakai apa namanya? Ice box, ditaruh, udah dimasukkan plastik, taruh di bawah, atasnya kasih dry ice. Dry ice nya kasih di atasnya, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya dia hanya mendinginkan, kalau di atas dia akan membekukan. Dry ice itu begitu. Kenapa? Karena karbon itu, dry ice itu kan ada karbon dioksida, dia akan lebih berat, dia akan jatuh ke bawah. Oke. Nah, itu trik-trik seperti itu. Jadi harus paham. Anda mengambil sampel VFA, berarti harus ada pengawetnya. Dan harus, walaupun pakai pengawet, harus segera dianalisis cepat mungkin. Ada yang langsung dimasukkan oven, ada yang harus dikeringkan dulu, dikering udara dan seterusnya. Pastikan dimanapun Anda menyimpan, tempatnya itu tidak terlalu panas, kemudian kering, ya, dan aman dari tikus. Nah, masalah tropik adalah tikus. Oke, saya kira dari saya itu saja. Ya, ini ada beberapa referensi yang saya pakai untuk menyusun materi kuliah ini. Silakan nanti Anda cari, bisa Anda akses di internet, ya tinggal diklik saja. Oke, kita kembali ke sini. Kira-kira ada yang mau tanya? Tidak? Video nyalakan, tolong, biar kelihatan wajah-wajahnya. 10 orang. Presensi jangan lupa. Ada yang tanya? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Ya. Siapa yang tanya nih? Ihsan. Ihsan, Pak. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan, Pak. Yang pertama, dari sampling method itu kan ada simple random sampling, ada stratified ya. random. Ya itu terus systematic sampling. Nah, dari ketiga itu mana yang paling baik, Pak? Cara pengambilan sampelnya, terus, dan mana yang paling indikatif? Itu pertanyaannya pertama. Oke. Terus yang kedua, untuk sampel, misalnya saya punya hijauan di sini yang mau disampelkan ke laboratorium di UGM. Nah, bagaimana cara pengiriman yang baik? Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ihsan. Pertanyaan pertama, dari cara sampling yang paling bagus dari 3 itu mana? Oke. Jawaban saya tergantung sampelmu apa. Kalau antara versi 1 dan 2 yang random dengan yang stratified, kalau saya suruh milih, itu kedua-dua bisa dilakukan pada sampel yang sama. Saya akan memilih yang biasa sampel kering yang bisa dilakukan seperti itu. Saya akan memilih yang stratified. Misalnya itu juga bisa dilakukan di pastura. Ya. Kalau random, bayangkan Anda punya pastura ukurannya 100 kali 100, kecil banget, 100 kali 100. 1000 kali 1000 atau 1 hektar. Gitu. 1 hektar lah, 1 hektar pastura. 1 hektar berapa? 1000 kali 1000 ya? Bener ya? Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang bahwa Anda mengambil sampelnya secara satu, random?
Kalau dari 1 hektar Anda butuh sampel berapa? Jumlah sampelnya 100, 50, 20, 10. Berapa titik Anda ambil dari lahan 1 hektar? Itu terserah Anda sebenarnya. Yang penting bisa mewakili. Oke, katakanlah saya memutuskan untuk mengambil 50 titik. Anda berjalan dari pintu pagar range Anda, pastura Anda ngambil 1 titik. Jalan lagi 100 meter, ambil 1 titik. Saya yakin dengan cara seperti itu, di titik terjauh itu mungkin sampelnya paling sedikit. Kenapa? Begitu Anda sudah dapat 10 titik, gawanannya wis akeh banget. Ya enggak? Ini saya bicara manual yang ngambilnya ya. Kamu udah makin malas ke ujung, akhirnya randommu tidak berjalan. Cara yang bagus kalau mau random ya jangan langsung diambil sampel, kamu jalan dulu di titik I, kasih tanda tongkat atau apa, stick, di sini sampel-sampel. Nah, baru Anda ambil. Cara kedua, akan lebih baik kalau seperti itu, Anda buat stratifikasi, Anda kotai. Dibuat melintang, mendatar gitu di kertas gitu, kemudian dibayangkan, oh berarti titik ini, titik ini, titik ini. Nah, itu akan lebih menjamin setiap posisi itu dapat porsi yang sama. Misal di satu kotak kecil yang bagian Anda ngambil sampel, ini stratifikasi ya, itu kan sudah di stratifikasi. Kalau 1 hektar Anda mengambil 50 titik, 50 kotaan gitu, setiap kotaan aja udah ukurannya berapa kali berapa meter itu. Puluhan kali puluhan meter, saya nggak tahu pastinya ya, tapi kira-kira belasan itu mesti ada. Itu udah lebar loh itu, mau ambil titik 1 meter itu di mana? Disitulah Anda lakukan randomisasi. Jadi kalau nggak gabung, di kotak yang kecil itu Anda lemparkan ke belakang kuarterannya itu. Nah, berarti Anda menggabungkan antara metode yang pertama dengan yang kedua. Oke? Jadi bisa digabung seperti itu. Lah yang ketiga, yang periodik tadi, itu untuk yang bergerak. Kalau sampel Anda bergerak, ya, Anda punya 100 ekor sapi, harus Anda ambil sampel 5 ekor. Kalau Anda kejar-kejar sapi itu di padang pastura, mungkin Anda dapat yang buntut di sini, yang kecil-kecil, yang larinya nggak bisa kenceng kalau temannya, ya, atau yang dia sakit-sakit di belakang. Tapi bisa saja sapi itu Anda masukkan di gangway ya, gangway, dia jalan satu-satu, setiap 5 Anda ambil, tuh ini sampelnya, saya ambil sampel darahnya di sini, 5 lagi, itu kan random dia masuk, Anda nggak tentukan. Itu termasuk stratified. Kalau yang tadi saya contohkan, sampel di mixing, dibuka, ambil, dibuka, sambil itu dipakan. Kalau di sapi bisa seperti itu, ya. Itu yang yang ketiga tadi, yang bergerak itu ya pokoknya. Jadi 1 dan 2 bisa digabung, bahkan 1, 2 dan 3 pun bisa digabung. Anda punya sapinya banyak, atau ayam lah ya, kalau sapi kita nggak pernah sebanyak itu sih. Ayam lah, Anda punya 5.000 ekor ayam, disuruh sampling 2, udah data kita terbatas mas, 20 ekor aja yang akan kita analisis. Dari 5.000 ekor ayam gimana Anda ambil? Paling gampang Anda stratify dulu di kotak-kotak, kemudian di setiap kotak Anda bisa lakukan, kalau 5.000 dibagi jadi katakanlah 10 kotak saja, itu udah berapa itu? Masih 500 loh satu kotaan. Atau dibagi 20, masih ada 250 ayam. Anda milih ayamnya gimana? Dioyai. Wah, saya mau random pakai cara pertama. Kamu kejar ayamnya, stres semua. Ya, begitu kamu tes darahnya udah akan berbeda ya. Apa sih marahi stres itu kan, misalnya ada main hormon itu, udah meningkat ya. Oke, 250 ayam gimana? Wis digiring aja, gimana caranya ayam itu lewat, yang lewat diambil, siap berapa. Nah, itu juga bisa digabung. Ya. Jadi Anda menggabungkan stratifikasi dengan yang ketiga. Itu, oke? Terjawab ya kira-kira Ihsan ya. Jadi sangat tergantung dengan sampelmu dan bagaimana. Oke. Yang pertanyaan kedua, kalau misalnya mau mengirim sampel gimana caranya, cara pengiriman yang paling baik? Ya kembali lagi jawabannya tergantung sampelmu. Yang mau kirim sampel apa Ihsan misalnya? Hijauan, Mbak. Apa? Hijauan, Mbak. Segar? Ya. Segar, Pak. Yang mau dianalisis apa dulu? Serat kasar, Pak. Oke, hanya SK saja ya. Analisa proksimat. Proksimat lah ya, proksimat. Anda selama Ya. hijauan itu tidak untuk analisis long chain fatty acid, asam lemak,
itu tidak perlu dibekukan. Anda bahkan mungkin bisa langsung itu dikeringkan. Keringkanlah, lebih mudah mengeringkan kering daripada segar. Tapi hati-hati saat mengeringkan, pastikan sebelum dikeringkan Ihsan timbang dulu, tahu berat SVAT-nya, berat basahnya. Setelah itu dikeringkan di ovennya jangan melebihi suhu 60. Kalau saya di lab saya set 55 derajat. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 60 derajat ovennya, jangan di 105, dia akan merusak proteinnya. Proteinnya yang mengalami denaturasi. Sehingga nanti kamu analisis PK, dia sudah tidak valid PK-mu. Karena udah 105. Jadi kirimkan dia dalam kondisi kering udara istilahnya. Nggak punya oven Pak, dijemur aja. Jemur itu kering udara, jemur itu kira-kira setara dengan oven 55. Sampai dia beratnya stabil. Ingat, timbang sebelum, timbang sesudah kering. Oke. Kapan saya tahu Pak, apakah ini harus di oven selama 24 jam? Bukan hitungan berapa jamnya, tapi sampai dia stabil. Saya mengeringkan ampas tahu di oven 55 dengan mengeringkan rumput. Mana yang lebih cepat? Rumput lah ya kan? Ampas tahu kan air kok. Rumput mungkin 24 jam semalaman dalam oven, besoknya udah stabil Anda timbang. Anda masuk 24 jam, besok Anda timbang, beratnya 5 gram. Tadinya 6 gram jadi 5 gram. Anda simpan, belum yakin, simpan lagi semalam, besoknya masih 5 gram, itu artinya udah stabil. Tapi ampas tahu Anda simpan semalam, ini beratnya 6 gram, Anda timbang, besok 5 gram. 2 hari lagi timbang, beratnya jadi 4 gram. 3 hari Anda timbang, jadi 3 gram. Karena air lebih banyak, dia butuh waktu lebih. Nah, pokoknya sampai stabil. Nah, ini nanti kalau udah terbiasa di lab tahu, oh ini cukup semalam, ini harus 2 malam, ini berapa malam, tergantung bahan pakannya. Ya. Saran saya intinya lebih baik ngirimkan kondisi kering. Kondisi basah ada risiko nanti dia akan membusuk. Ya. Cara paling mudah ngirim basah itu sebenarnya kamu vakum. Pakai alat vakum yang untuk pangan itu kan banyak ya. Di vakum itu sudah mengurangi risiko dia rusak, tapi tetap ada potensi kerusakan. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan betul-betul dalam kondisi segar, lebih baik kirimlah dalam kondisi kering udara. Gitu ya Ihsan ya. Oke, ya, ada Pak. lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Monggo. Sudah, tidak ada yang tanya. Tenang nih. Oke, kalau sudah tidak ada, oke, makasih. Saya tutup dulu aja kuliahnya. Terima kasih sudah ikut kuliah ini sampai tengah semester. Nanti PPT dan juga videonya akan saya share di Elisa. Kalau video nggak mau di Elisa, seperti saya sampaikan akan saya share linknya. Saya disimpan UGM atau bagaimana. Saya carikan cara pokoknya supaya Anda bisa akses. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.